Hello Bristers, balik lagi di rumah jeda bersama gue AP Albert Putra. Dan kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin lu semua udah pada tahu tapi nggak sadar. Pernah nggak sih lu mikirin feed Instagram lu? Pernah nggak sih lu mikirin cara orang ngelihat lu, which is yang kita biasa bicara sebagai personal branding? Hari ini gue ditemenin sama seorang fotografer yang dulu pernah gue interview juga. Kita akan sedikit bahas, ngobrol soal personal branding. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Welcome bro Aaron. Welcome back. Bro. Welcome back to Rumah Jeda. Welcome back, asik diundang lagi. Asik, mantap bro. Bro, Yap. sekarang kita ngobrol santai mengenai personal branding. Banyak yang suka nanya seberapa pentingnya sih personal branding? Karena kan banyak orang tuh yang kalau kita lihat Instagram, wih bagus banget, wih rapih ini. Coba deh inputnya, apa sih benefitnya, apa sih kelebihannya? Mungkin para teman-teman Bristers nih pengen tahu nih. Personal branding ini topik yang agak menarik sih. Soalnya sekarang gue juga lagi berkesinambung di dunia branding. Jadi gue lagi jalanin digital agency gue, dan disitulah gue mulai menyadari betapa pentingnya personal branding diri kita sendiri. Jadi awal mulanya, kalau kita bisa dibilang personal branding itu penting nggak sih? Ya penting nggak penting sih, tapi tergantung lu mau dilihat sebagai apa, sorry. Tergantung maksud dan tujuannya ya. Lu mau dipandang sebagai apa di mata publik gitu kan? Yang nggak harus kita bilang ya kita mau jadi public figure, yang nggak dibilang gitulah. Tapi kan image terhadap diri lu mau dilihat orang tuh kayak gimana gitu kan? Jadi secara nggak langsung ini kita mau mencerminkan penilaian orang terhadap kita lah ya. Yes, betul banget. Jadi kalau gue bisa share sedikit, kalau dari cerita gue itu kan jadi profesional fotografer. Kita throwback lagi dikit. Itu gue baru mulai itu kan di tahun 2015-an. 2015-an gue baru mulai beneran jadi profesional fotografer yang making money ya. Jadi disitulah gue mulai menyadari banyak orang follow gue, banyak orang baru yang follow gue, akun Instagram pribadi gue, sosial media gue ya, which is Instagram, Facebook dan sebagainya macam. Yang dimana sebelum gue jadi profesional fotografer itu ya gue orang biasa, maksudnya kayak ya anak muda biasa lah pada umumnya. Yang cuma ngepost nggak pakai Ya, filter, iya, pakai ngepost yang apapun nggak ya. jelas, yang nggak ada tujuannya buat Yang apa. for fun aja Yang ya. for fun aja ya, Oke. temen lucu lagi karaoke apa misalnya ya. Kita video, kita post aja gitu. Ya kan lucu-lucuan aja gitu kan. Ya, Jadi ya, kayak buat paham. ya personal gallery dibilang enggak, cuman kayak buat spread the fun aja lah. Di situ gue mulai mikir, saat banyak yang follow gue mulai sedikit jaim. Oke, kenapa tuh? Yang tadinya gue sedikit nggak tahu malu. Bukannya sekarang masih. Oh, enggak. Sekarang kepedean. Oke. Bukan yang nggak tahu malu. Kalau dulu yang nggak tahu malu, dalam arti nggak tahu malu itu ya semua hal kayak gue post. Ya you know lah, zaman Instagram awal-awal ya. Ya mungkin ada yang teman lagi dijepit rambutnya post. Iya gitu post, ya. anjing gue masih kecil lagi lahiran, gue Post, post gitu ya. kan ya. Throwback Pokoknya foto masa kecil gue post. apapun deh ya. Iya. Terus gue mulai menyadari ketika bahwa banyak yang orang yang mulai mikir kayak follow deh. Ada fotografer siapa tahu nanti someday butuh gitu Iya. kan. Tapi nanti kalau mereka balik ke feed gue, terus mereka melihat gue sebagai orang yang cuman ngepost tentang yang tadi kita bilang ya little things yang Betul, shit betul. gitu. Mungkin ya buat secara pribadi kita sesuatu yang seru sebagai kenangan kita, tapi ini sudah relate sebagai bisnis Iya, soalnya ya. kita kan mau nggak mau ya jadi semi public figure ya. Iya. Kayak the man behind the business. Betul, betul. Amin kalau nanti bisnis yang kita jalani Go nge-boom big iya. ya. Heeh. Paham. Berarti ini pembicaraan public image ini lebih ke arah personal brandingnya, lebih ke arah Untuk ke bisnis bisnisnya iya. Apa yang kita jalanin saat ini. Jadi Iya. misalnya tadinya Instagram gue feed-nya yang isinya dump, kayak sampah lah ibaratnya kayak Iya, personal life gue gitu kan.
di saat 2015 itu gue masih mulai cuek, ayo udahlah biarin. Paham. Biarin. Cuman waktu di 2018 gue mulai kayak mikir, malu juga gue diliatin orang kok banyak file canda-candaan gitu. Soalnya lu berasa komen orang yang, oh fotonya Aaron bagus, Kok mungkin jadi personalitinya kok jadi bisa jadi jelek gitu ya. jadi bumerang sendiri bisa jadi gue. Oke. Ntar karya gue dinilai kayak ini orang foto di beneran kagak ini fotografernya. Oke, Gitu. berarti secara nggak langsung bro punya Instagram mestinya sudah bagus dong sekarang ini. Sudah, nanti kita tampilin sedikit. Boleh, Di nanti sebelah mana sini apa sini. kita show sedikit ya Instagramnya Bro Aaron yang menunjukkan Keseriusan saya keseriusan dalam mengatur Instagram secara profesional. as a professional photographer and business owner. Jadi Bristers mungkin bisa nanti ngecek juga Instagramnya Bro Aaron sudah ada nanti di deskripsi juga linknya, bisa dilihat, dipelajarin. Cuma secara perubahan dari yang Bro Aaron bilang apapun di post sampai yang profesional, impactnya besar nggak bro? Besar banget. Jadi dulu itu awalnya kan gue cuman ngepost ya dump files kayak dump image, dump Ya apapun videos. yang menurut bro Gua lucu, lucu lo aja, foto, post. Iya, sampai sekarang pun gue jadi mau ngepost story apa gue mikir. Iya. Either itu gue post di close friend atau untuk publik. Karena follower gue sekarang banyak mantan klien gue bro. Karena jadi ada kekhawatiran. Iya, ada situ kekhawatiran ya. sendiri. Jadi ya gue sekarang milah-milah lah. Maksudnya mana yang harus gue publikasikan untuk orang-orang luas, mana yang gue bisa publikasikan untuk close friend gue doang. Jadi secara nggak langsung Bro Aaron bilang kalau public image itu penting sekali ya untuk profesionalism ya. Iya, penting banget sih menurut gue. Jadi ketika lu mau dipandang sebagai kayak gue mau dipandang kan sebagai professional photographer. Ya gue hiasi feed gue dengan keprofesionalan gue juga untuk mengolah image, mengolah gambar. Jadi gue ngepost foto-foto yang berkualitas lah. Yang menurut gue ini hasil jepretan gue dan ini hasil editan gue. Jadi orang tuh bisa ngeliat, oh tesnya kayak gini. Ya suka nggak suka sih. Kita ngomongin Ya, tes lagi, nggak semua orang bakal suka sama karya Balik lo. lagi kalau bicara seni kita bicara selera ya. Ada orang yang suka A, ada yang suka B, itu udah taste masing-masing lah. Tapi kan nggak mungkin juga kita juga nggak bisa ngepost konten yang nggak bermanfaat dong. Maksudnya kayak masa kita ngepost foto teman kita lagi karaoke terus dengan kita fotografiin terus kita editin dengan bagus. Ya nggak konten kayak gitulah bro. Jadi kayak misalkan gue suka portrait fotografi, gue suka landscape, ya gue suka jalan-jalan kemana ya gue bawa kamera, gue foto, gue edit, gue masukin Jadi ke Instagram Bro gua. Aaron ini menjelaskan kalau kita postnya boleh rapi, tapi tetap jangan meninggalkan Iyalah. jati diri kita Iya betul. ya. Misalkan kayak lu jadi profesional chef, ya lu post aja tentang lu lagi masak, lu lagi flambe, Masak yang memang iya, ciri khas kita iya, lah ya. iyalah yang nggak lari dari sana lah. Jangan kita profesional chef untuk Asian food, Iya. taunya masakan Eropa mungkin Iya. jadi ya mungkin sekali-sekali boleh kali Ya diselipi untuk misalkan konten kita mau share tentang family kita, tentang the loved ones. Boleh lah diselip-selipin. Maksudnya kayak ya dunia kita kan bukan cuma buat bisnis lah. Cuman tetap balik lagi kayak untuk tone, untuk kayak pemilihan rapih atau enggak fitsnya gitu kayak. Tapi kalau dari pengalaman Bro Aaron nih kelihatannya sudah di dunia per Instagraman lah ya, atau di dunia sosial media yang sudah begitu lama. Yep. Apakah perlu untuk Instagram profesional karir sama Instagram private untuk kehidupan pribadi, apakah perlu dipisah? Sebenarnya gue lebih condong ke perlu. Perlu ya. Perlu sih. Cuman kalau yang gue lakuin kan Instagram bisnis gue sendiri. Itu dimana gue tempat nge-share portfolio gue. Cuman sekarang Instagram personal gue yang gue bikin dari 2012 awal Instagram itu, ya udah keburu gue hapus-hapusin postnya yang lama-lama. Jadi gue kayak itu jadi lahan untuk personal branding gue. Beda cerita sama orang-orang yang ya sayang nih Instagram gue yang lama udah Dibuang atau ya kayak misalkan sayang untuk dibuang. Ya Karena udah sudah ini, banyak udah kenangan banyak kali kenangan, ya. udah Ya. banyak teman-teman juga yang follow situ.
ya itu nggak menutup kemungkinan untuk lu bikin satu baru lagi untuk kayak personal lu. Yang lama-lama itu ya jadiin ya tempat sampah, bukan tempat sampah sih, jadi kayak tempat kenangan lu aja. Ya udah biarin aja. Tapi yang satu lagi lu jadiin yang untuk publik gitu loh. Berarti secara nggak langsung nih, Bro Aaron lebih setuju profesional dan private dipisah. Karena gimana pun page-nya yang ada di profesional itu menunjukkan jati diri, profesionalism ya. Betul. Untuk lebih ke arah kerjaan. Betul. Kalau yang private untuk konsumsi pribadi. Bersama teman-teman tercinta. Iya, daripada lu harus milah-milah close friend atau enggak close friend gitu kan lucu kan. Paham. Jadi yang satu bebas diikutin siapapun, yang satu dipilih-pilih. Bener-bener orang terdekat doang, maksudnya nice. Masyarakat terdekat gitu kan, nggak lucu. Sekarang kan netizen kan ngomongnya agak ngeri ya bro. Tapi balik lagi, ini setiap orang punya preferensi masing-masing. Bristers boleh pakai saran dari Bro Aaron, mau pakai cara sendiri ya tidak salah, karena ini lebih ke arah opini ya. Kalau ada yang punya pikiran lain, kalau mau share ke kita juga boleh ya. Boleh banget, tinggal masukin komen, nanti kita ngobrol bareng-bareng juga bisa. Siapa tahu bisa kita olah lagi ya. Iya. Kita undang, kita ngobrol santai kok di sini. Iya, jadi saya diundang lagi kan jadi enak. Oke, Bro. Nyambung lagi ke dunia personal branding. Yang paling condong untuk apa ya bicaranya, untuk memperlihatkan page kita tuh rapih, feed kita tuh rapih. Apa aja sih? Paling condong untuk memperlihatkan feed kita rapih. Ya karena kalau kita lihat kan ya yang bisa gue lihat, misalnya ngelihat selebgram tuh, warnanya bagus, gitu. Tonnya sama semua. Tapi maksudnya di luar itu semua, di luar mengedit, bisa nggak sih kita jadi yang as simple as foto, post, apa yang harus kita samain tuh blendingnya? Kalau dari ton sih itu hal yang nggak bisa diganggu gugat bro. Jadi emang harus sama gitu. Jadi kan ton itu mau lu foto lagi di indoor atau outdoor ya, secara harus ya lu harus samain tonnya sebisa mungkin. Tetap harus ngedit lah gitu harus ngedit ya, walaupun agak sulit. Ya lu harus ngedit lah, mau nggak mau gitu biar itu effort yang harus dibayarkan ya. Yang kedua, kalau kita ngomongin selebgram, gue jadi inget kalau selebgram itu kan ada yang nerima endorsement. Ya. Sekarang gimana caranya lu mengolah foto endorsement yang hari ini lu foto sama pakai produk apa? Ya, mungkin satu gelas, besoknya piring, terus besoknya deterjen gitu ya. Bisa, besoknya fashion atau besoknya website judi. Ya ada dong. Ada kan? Lagi banyak sih. Ya. Jadi gue salut sama para influencer yang bisa nge-pack itu tetap masuk fit into their feeds. Jadi mereka bisa ngemasnya tuh, gue hari ini mau endorse nih gelas. Terus ya gue foto sama gelas. Tapi gimana caranya gue bisa masukin samain tonnya ke feeds gue yang sudah ada yang sebelum dan sesudah harus disamain ya. Jadi ada planningnya. Jadi banyak kok sekarang apps di App Store atau Play Store yang kayak untuk bikin plan. Kalau gue masukin ini muncul feed gue jadi rapih nggak ya? Tapi secara nggak langsung berarti harus kreatif ya. Di luar fotonya harus bagus, pribadinya pun harus kreatif ya. Betul. Di YouTube banyak kok kayak tutorial untuk edit gitu. Sekarang kayak banyak hal untuk belajar lah, banyak platform. Oke, Bro Aaron. Bro Aaron udah kecimpung di dunia fotografi cukup lama. Buat Bristers nih yang pingin merapihkan feed mereka, the simples edit itu pakai aplikasi HP aja atau mendingan ke Photoshop yang mungkin udah umum terdengar ya sama Bristers sama fotografi juga. Kalau paling mudah ya dari HP lah ya. Dari handphone ya gue pakai Snapseed, pakai Photoshop Lightroom. Nah kalau Photoshop Lightroom kan enaknya lu bisa save preset lo. Jadi kayak lu ngedit gue suka tone yang ini. Kedepannya gue bakal post ini terus dengan di feed gue dengan tone ini. Untuk berapa banyak? Iya, lu kan bisa save jadi preset. Dan preset itu lu bisa share. Dan sekarang di Instagram banyak yang jual preset. Tapi apakah foto
ya balik lagi kita kan foto nggak selalu di tempat yang sama ya. Iya. Lampu, suasana semua pasti berubah. Apakah dengan preset itu akan membantu? Membantu banget. Jadi preset itu kayak ngebantu lu color matchingnya dulu. Oke. Jadi nanti untuk adjustment kayak brightness, kontrasnya kita tetap harus ada. kita ya. adjust lagi gitu. Oke. Jadi adjustment itu tetap ada pasti. Oke. Tuh, Photoshop Lightroom, Snapseed, oke. Kalau nanti mau dibikin preset sama saya, Wah, berarti jualan. Instagram gua harus gua rapihin ini bro lama-lama. Nanti kontak aja langsung WA. Waduh. Jadi personal branding itu ternyata sesuatu yang cukup impact ya untuk Impact dunia perbisnisan, profesionalism. Itu sangat impact terutama untuk orang-orang yang mungkin influencer ya. Influencer ya. Penting banget sih. Ada nggak bro saran gimana pun bro Aaron saya yakin sudah punya teman-teman banyak yang populer lah ya, populer dalam arti di dunia selebgram punya komunitasnya sendiri di mana mereka pun harus menjaga penampilan image. Nah, buat teman-teman nih, buat bristers yang baru mau masuk mencoba ke ranah pengen, aduh, kayaknya gue oke nih, gue mau selebgram gue mau jadi influencer lah, kan pasti ada. Gimana pun regenerasi kan pasti ada. Ada saran nggak sih tips and triknya? Kan gimana pun Bro Aaron udah pengalaman nih. Mulailah nomor 1 ya. Mulailah dari rapihin feeds Instagram lo. Walaupun kita bisa bilang awalnya bukan siapa-siapa nih, from nothing nih. Jadi misalkan ada satu orang si A mau coba mau siapa tahu gue bisa jadi influencer gitu. Influenza apa influencer. Nah, mulai dari hal sesimpel rapihin feeds aja itu bisa dilirik sama brand lo. Oke. Kayak mereka tuh nggak melihat kayak potensi berapa jumlah follower lo. Kalau ngomongin follower sama exposure di Instagram nanti mungkin kita ada segmen berikutnya ya. Oke, boleh banget. Kita bedain aja ya, ntar terlalu panjang. Boleh. Nah, kalau awalnya ya mulailah dari rapihin feed Instagram. Udah gitu ya lu sering-sering kalau lu emang suka foto lu mainlah ke forum-forum fotografi. Foto dipilah juga kali ya. Di situ lu bisa banyak platform kayak ngeliat di Pinterest. Ya. Lu bisa nyari idea di sana kayak feeds yang bagus gimana. Pokoknya semua harus di planning dulu lah ya. Di planning dari feeds sih pertama. Nanti feeds, mulai ya. banyak orang kalau ada yang suka nyantol sama lu, dia bakal share itu Ya, ke mungkin teman-teman. nyantolnya juga bisa jadi pasangan hidup kali ya. Ya nggak Ran? Iya. Tapi bener loh, kalau orang suka, apalagi kalau lu cewek ya, itu share-nya tuh untuk power kayak gue sebagai cowok nge-share gitu. Misalkan kalau gue jomblo, sayangnya gue udah gak jomblo. Oh, sayang sekali. Iya, Padahal Brister sudah menantikan itu. Kalau cowok-cowok jomblo biasanya nge-share tentang feeds cewek itu. Oke. Otomatis orang lain akan nge-share juga ke temennya. Nanti lama-lama follower lu bakal meningkat. Makanya ini sangat berguna untuk cewek ya. Benefit untuk cewek itu popularitas akan lebih cepat meningkat daripada yang laki-laki ya. Kalau laki-laki ya tergantung ganteng apa enggak. Kalau ganteng banget cewek-cewek banyak yang demen. Nanti lama-lama follower lu naik. Kalau feed lu konsisten, bikin feed yang bagus, rapi, tone-nya bagus, follower lu naik, exposure lu bagus, pasti nanti ada brand sih. Percaya. Soalnya teman gue ada yang kayak gitu. Mulai dari nol. Nice. Oke. Nice discussion Bro Aaron. Asik ya. Ini hal simple yang kadang kita nggak kepikiran ya. Iya loh. Maksudnya ya untuk menaikkan popularitas kita bilangnya ya dengan cara merapikan feed, memberikan hanya sentuhan effort sedikit untuk warna, untuk gambar, arrangement, dan bisa nge-boost up lu menjadi seorang selebgram yang baru atau ya at least just a clean style Instagram gitu ya. Ya niatnya mungkin nggak mau jadi selebgram, cuma orang akan senang melihat Instagram lu, ya itu akan nge-boost up followers ya. Betul. Tadi ya. Apalagi kalau lu mendeliver sebuah konten yang asik, misalkan informatif. Ya. Jadi bukan cuman, gua nggak bilang lu cuman share foto-foto lu doang, cuman kayak lu nge-share cerita,
Kalau atau nggak scenery, iya, apa kayak sesuatu yang bersifat hobi yang ya. bisa bikin orang tuh bolak-balik ke feed lo. Ya, gue ada pernah lihat tuh banyak pelukis yang ya nge-share gambar Iya, lukisannya suka aja. kan. Wow, ya. Walaupun itu kayak niche market banget, cuman kan ada pasarnya. Betul, ada yang chef yang bikin coklat lah. Iya, ini mulai-mulai semua banyak bikin sekali. baking, mereka baking Iya, iya. from nothing, bro. Banyak ibu rumah tangga yang followernya lebih banyak dari gue. Lebih baik dari lu juga. Nice, ya. Iya nggak? Instagram gue nggak keurus, bro. Nanti kita urusin, guys. Fine. Oke, nice talk, bro. Ini ngobrol-ngobrol santai yang berfaedah ya. Yoi. Di sini abis ini gua mau close cepetan deh, gua mau beresin feed gua, nggak sabar gua. Feed gua terlalu jelek. Kalau mau lihat feed jelek gua bisa tuh deskripsinya baca tuh Instagram. Bro Aaron punya juga ada. Lo bisa lihat yang tidak terurus dan terurus. Iya. Oke, Bristers. Oke. Ya udah, thank you Bro Aaron See you, untuk bro. waktunya, udah Thank you, datang thank you. lagi buat ngobrol-ngobrol. Thank you. Oke, Bristers, balik lagi kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan mengenai soal public figure lah atau personal branding, mungkin Bro Aaron bisa bantu. Tulis aja pertanyaannya di kolom komen kita di YouTube atau di Instagram. Nanti pasti dijawab, don't worry ya. Nanti jawabannya mau via video atau mau kita bikin YouTube lagi, pasti kita infokan. Pokoknya pantengin terus aja Instagramnya ya. Oke, kalau begitu AP sign out, see you. Sampai jumpa di ruang jeda berikutnya. Bye bye. Bye.